Güzelmişsin. Sen kimsin ya? Halo Lur, semoga hari ini utang-utang kalian lunas semua ya, biar hidup tenang dan kagak puyeng. Di video kali ini Bang Dip membawakan film yang berjudul In Your Dreams. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang kaya raya yang menolak untuk menikah karena dia ingin menikmati pekerjaan dan kekayaannya. Tapi pada suatu ketika pria ini nggak sengaja bertemu seorang wanita yang entah gimana caranya mereka berdua tiba-tiba saja mengalami mimpi yang sama dan hidup berkeluarga dalam mimpi tersebut. Mereka berdua akhirnya bisa merasakan yang namanya buih-buih cinta. Tapi mimpi itu hanya bertahan selama beberapa hari dan mereka kembali menjalani kehidupan di dunia nyata. Oke, tanpa waktu lama kita langsung saja ke ceritanya. Berawal dari sebuah kota Istanbul, kita diperlihatkan pada dua wanita cantik yang bernama Z dan Vivi. Ceritanya, kedua sahabat ini tinggal bersama di satu apartemen dan sama-sama bekerja di perusahaan Wu. Mengingat umur mereka yang sudah dewasa, si Vivi ini ngebet banget pengen nikah. Karena semua sepupunya sudah pamer foto pernikahan mereka di media sosial. Sebagai sahabat yang baik, Z hanya bisa berkata sabar. Walaupun pada kenyataannya mereka berdua sama-sama masih jomblo. Selama di perjalanan ke tempat kerja, Vivi terus saja mengoceh kalau dia ingin memiliki seorang suami yang bisa berbagi suka maupun duka dengan dirinya. Vivi seringkali merasa khawatir kalau dia akan menjadi jomblo ngenes seumur hidup. Karena sekarang ini mereka berdua terlalu sibuk dengan rutinitas sehari-hari. Sesampainya di tempat kerja, mereka berdua langsung diomelin oleh manajer bernama Gong akibat datang terlambat dan membuat kalimat yang salah di mobil pengantin. Rencananya nanti malam Vivi ingin mengajak Z ke sebuah restoran mewah yang siapa tahu saja di tempat itu mereka berdua bisa bertemu dengan Sugar Daddy. Scene kemudian beralih ke tempat lain di mana ada pria ganteng bernama Bjorka yang merupakan seorang miliuner. Ceritanya Bjorka ini adalah pemilik perusahaan konstruksi yang dia peroleh dari hasil kerja kerasnya sendiri dan bukan warisan dari orang tua. Dalam kehidupannya yang sudah sukses, ternyata Bjorka selalu menghindar dari pernikahan. Padahal dia memiliki kekasih cantik yang bernama Anita. Bjorka pun selalu mengatakan kepada temannya yang bernama Johan kalau menurutnya pernikahan itu hanya akan membatasi hidupnya. Sambil melihat proyek baru yang dia kerjakan, Bjorka lalu mengajak Johan untuk makan malam di sebuah restoran dan mengundang beberapa wanita. Sampainya di kantor, Bjorka langsung membatalkan semua jadwalnya hari ini. Dan dia juga jadi terkejut dengan kedatangan Anita yang sengaja dia hindari selama beberapa hari. Scene berlanjut di sebuah restoran mewah yang kebetulan juga didatangi oleh Bjorka. Di restoran itu Bjorka lalu ingin memasak untuk Johan dan teman wanitanya. Karena kebetulan dia kenal dengan salah satu chef yang bernama Amber. Sementara itu, Z dan Vivi yang ingin mencari cowok single malah dideketin sama om-om hidung welang. Sehingga mereka berdua memilih untuk melarikan diri. Z dan Vivi akhirnya nggak sengaja masuk ke dalam dapur dan bertemu dengan Bjorka dan Amber, yang membuat mereka semua menjadi salah tingkah. Keesokan paginya entah kenapa Bjorka dan Z yang terbangun di suatu ranjang tiba-tiba menjadi sangat panik. Karena mereka berdua sudah memakai cincin pernikahan. Selain itu, Bjorka dan Z juga nggak tahu di mana mereka berada. Karena mereka berdua sama-sama mengaku kalau tempat ini bukanlah rumah mereka. Beberapa saat kemudian datanglah seorang pria bernama Komar yang membawa sarapan bagi mereka berdua sesuai dengan pesanan kemarin. Di sana Bjorka lalu bertanya, siapa pemilik rumah ini? Tetapi sebelum Komar menjawab, Z sudah keburu teriak karena dia melihat foto upacara pernikahan mereka.
Karena merasa bingung dengan keadaan ini, Bjorka dan Z lalu melihat sosial media dan menemukan foto mereka berdua yang sudah menikah selama 2 tahun. Di waktu yang sama, Z mendapat telepon dari kedua orang tuanya, sehingga dia langsung memastikan apakah dia sudah menikah dengan seorang pria bernama Bjorka. Setelah menutup telepon, Bjorka lalu melihat barang-barang mereka di rumah itu. Dan terdapat sebuah gips yang pernah dia pakai akibat kecelakaan. Di sisi lain, Z mempersiapkan diri untuk berangkat kerja, dan dia juga melihat kalau namanya di KTP sudah berubah mengikuti nama keluarga Bjorka. Pelin taş kıran. Dalam kondisi tersebut, Bjorka dan Z mencoba mengingat kejadian kemarin malam, di mana mereka berempat nggak sengaja bertemu di dapur restoran. Bjorka pun bingung kenapa dia menikah dengan wanita yang gak dia kenal. Dan ucapan itu membuat Z tersinggung sehingga mereka berdua malah jadi sedikit berdebat. Motor şasi numarası veren ablalardan hiç değilim. Benimle ilgili tahmin yürütücü de intihar girişimi var. Senin yüzünden bir de işim. Di saat mereka akan bekerja, Komar lalu memberitahu Z kalau dia sudah membersihkan mobilnya sesuai perintahnya. Di satu sisi, Bjorka nggak lagi punya mobil mewah seperti dulu, yang sudah dia ganti menjadi sepeda ontel. Sesampainya di tempat kerja, Z merasa sangat panik karena dia takut dipecat akibat datang terlambat untuk kedua kalinya. Namun, di sana Vivi dan Gong tiba-tiba berbicara sangat ramah kepadanya, yang membuat Z bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi pada mereka. Gelsene benimle. Karena Z terlihat bingung, Vivi langsung memberitahu kalau perusahaan ini sudah dibeli oleh Bjorka, agar kalian gak perlu lagi bekerja dengan orang lain. Tentu saja hal itu membuat Z semakin bingung. Tapi dia berusaha menikmati keadaan ini karena si manajer terpika sebelen itu tiba-tiba saja menjadi bawahannya. Hiç memnun olmam mı ben Pelin Hanım? Çıkabilirsin. Sementara itu di tempat lain yang berbeda, Bjorka yang baru saja sampai di kantornya lalu bertanya kepada asisten tentang jadwal hari ini. Tapi ketika masuk ke ruangannya, Bjorka menjadi sangat terkejut karena dia sudah menjual perusahaan itu kepada John, yang juga sudah menikah dengan Anita. Dur ne diyorsun, iyi misin? Hayatım. Nidaz, sen evlendin. Mengira Bjorka lupa dengan kehidupannya sekarang, John dan Anita langsung mengatakan kalau mungkin saja hal ini merupakan efek samping dari kecelakaan yang dialami. Di sana, mereka berdua juga memberitahu kalau Bjorka sudah membuka sebuah restoran yang selama ini selalu dia impikan. Sen unuttun mu yine? Kazan Deniz. Sesuai arahan dari John dan Anita, Bjorka lalu datang ke restoran miliknya dan bertemu dengan Amber, yang sekarang bekerja menjadi kokinya. Pada saat itu, Amber melihat wajah Bjorka dalam keadaan yang pucat, sehingga dia mengira kalau Bjorka lagi berantem dengan Z. Pelin. Selagi Bjorka berada di restoran, Amber lalu menyuruh karyawan lain untuk membawakan bahan makanan yang baru mereka beli dari Italia. Amber pun lalu membahas pesta yang akan mereka adakan nanti malam. Tapi Bjorka sama sekali nggak menanggapi ucapan itu dan segera pergi dari restoran. Pelin. Evet. Adegan film kemudian beralih lagi ke kantor Z, di mana Vivi menebak kalau Z sedang hamil. Gak lama kemudian datang seorang pegawai yang meminta Vivi untuk rapat. Buradaki bir adam mı? Dan kebetulan Z mendapat telepon dari Bjorka yang ingin mengajaknya ketemu. Saat mereka bertemu, Bjorka langsung menceritakan tentang kehidupannya sekarang yang sudah berubah total gara-gara dia menikah dengan Z. Bjorka pun lalu teringat sama psikolog langganannya bernama Ferry dan meminta Z untuk menemuinya. Siapa tahu Ferry punya solusi atas permasalahan mereka. $1 milyon şirketiz. Tamam nereye? Bir uzmana, bildiğim biri var, hadi. Sanki Lalu ketika mereka bertemu dengan Ferry, Bjorka dan Z sama-sama bercerita kalau mereka berdua lagi bermimpi dalam menjalani kehidupan ini. Anehnya, orang-orang terdekat mereka nggak ada satupun yang merasakan hal yang sama. Jadi hanya Bjorka dan Z saja yang teringat kalau kemarin mereka menjalani kehidupan yang berbeda. Ben o manada söylemedim bir hangi kere. manada söylersen söyle seni gibi mana? Karena secara ilmiah, hal ini nggak masuk akal. Ferry lalu mengatakan kalau mereka berdua mengalami ketakutan batin yang umum bagi pengantin baru.
Ferry pun lalu menyarankan Bjorka dan Z untuk membuat berbagai kenangan baru, dengan harapan hubungan mereka berdua menjadi lebih bahagia. Alın size ancak rüyalarda görülen bir fırsat. Ancak birlikte olmaktan korkmadığınız. Karena mereka nggak mendapatkan solusi apapun, Z lalu memiliki ide untuk menelusuri kenangan mereka yang selalu dia tulis di buku hariannya. Mereka berdua lalu pergi ke tempat mereka berkencan dan mencoba mencari tahu bagaimana Bjorka dan Z bisa saling menyukai. Elin üstüne el tutacak adamın gözlerini oyarım. Merasa di tempat pertama nggak membuahkan hasil, mereka berdua lalu datang ke tepi pantai, di mana Bjorka mengajak Z berdansa yang pertama kalinya. Namun di tempat itu mereka berdua malah diganggu oleh bapak-bapak yang lagi nongkrong, yang membuat Z merasa kesal sampai menyebabkan keributan. Setelah pergi dari pantai, mereka berdua lalu datang ke kawasan rumah Z waktu kecil, yang kini sudah dipenuhi gedung-gedung tinggi dari perusahaan Bjorka. Z pun merasa kesal karena kawasan ini sudah berubah drastis, dan Bjorka yang gak mau mereka bertengkar lalu meminta maaf dan mengajak Z untuk pulang. Hiçbir yere gidemezsin. Başka bir yerim yok. Singkat cerita, saat sampai di rumah, orang-orang terdekat mereka sudah ada di dalam untuk memberikan pesta kejutan pada ulang tahun pernikahan mereka yang kedua. Ternyata acara pesta itu sudah direncanakan oleh Bjorka selama seminggu yang lalu. Karena di kehidupan ini, Bjorka diceritakan sangat mencintai istrinya. Sende bir değişiklik var. Karena Z nggak melihat kehadiran keluarga Bjorka, dia lalu bertanya di mana keberadaan orang tuanya. Bjorka pun lalu memberitahu kalau ibunya sudah lama meninggal, dan sang ayah merasa marah padanya sampai mereka berdua nggak berbicara selama bertahun-tahun. Bir şey başın sağ olsun. Tapi beberapa saat kemudian, ayah Bjorka yang bernama Mahfud tiba-tiba datang ke rumah mereka karena Bjorka dan Z mengundangnya untuk menginap. Lalu ketika semua orang asik ngobrol, Bjorka dan Z sama-sama merasa bahagia karena mereka berdua akhirnya bisa berkumpul bersama keluarga. Setelah acara pesta itu selesai, Mahfud lalu bercerita tentang kecelakaan yang dialami oleh Bjorka, di mana Z selalu setia dan mendampinginya sampai dia sembuh. Başında bekledi. Seninle konuştu. Engin uyandın mı? Uyan hemşire hanım. Mahfud pun lalu berpesan agar Bjorka selalu menjaga istrinya dengan baik. Dan dari cerita itulah Bjorka mengetahui bagaimana dia sangat mencintai Z sampai menjual semua asetnya. Yok hatırladım. Untuk menjawab pertanyaan Z, Bjorka kemudian bercerita tentang masalahnya dengan sang ayah karena dia gak datang ke upacara pemakaman ibunya. Sebenarnya, Bjorka sudah tahu kalau ibunya akan meninggal akibat kanker ganas. Tapi pada saat itu dia malah sibuk bekerja untuk menjadi seorang miliuner. Ya da korktum. Sonra o malum haber geldi. Sebagai hadiah ulang tahun pernikahan yang kedua, Mahfud lalu memberikan Z sebuah kalung milik mendiang istrinya. Di sana Mahfud juga berterima kasih karena Z sudah menjaga putranya dengan baik dan bisa mengubah Bjorka menjadi seorang pria yang rendah hati. Benim Haydi'yi hayata döndürdün, sonra adama çevirdin. Sebelum beristirahat, mereka berdua sempat berdebat soal berganti pakaian karena Z merasa malu pada Bjorka yang baru ditemuinya dalam satu hari. Selain itu, Z juga mengingatkan pada Bjorka agar nggak berbuat macam-macam karena mereka berdua berada di dunia mimpi yang kebetulan menjadi suami istri. Keesokan paginya, saat mereka terbangun, Bjorka tiba-tiba saja mendapati kalau Z sedang hamil besar. Z langsung menuduh Bjorka kalau dia sudah menyentuhnya. Tentu saja Bjorka membantah tuduhan tersebut, karena bagaimana mungkin Z bisa hamil sebesar itu hanya dalam satu malam. Hamile. Elini sürsen ne olacaktı acaba? Karena belum siap menjadi orang tua, mereka berdua kembali berkonsultasi dengan Ferry agar bisa keluar dari dunia hayalan yang membuat mereka stres. Namun kali ini Ferry mengatakan kalau mereka berdua takut untuk menjadi orang tua baru.
atau butuh suatu kejadian mengharukan yang bisa membuat mereka terbangun dari mimpi. 2 yıl önce yeni evli bir çift. Bu durumda çekineceğiniz bir şey yok. Z yang ingin mencoba saran dari Ferry kemudian meminta Bjorka untuk melakukan lamaran pernikahan ulang dan menemui orang tuanya menurut buku hariannya. Hal itu merupakan kejadian yang mengharukan yang siapa tahu mereka bisa terbangun dari mimpi ini. Yok ben yapamam. Ay ben sanki çok isterim yapma. Di saat Bjorka mengajak ayahnya untuk lamaran, kedua orang tua mereka menganggap permintaan Z ini nggak masuk akal. Karena mereka berdua sudah resmi menjadi suami istri. Pada saat itu, Z malah mengalami kontraksi berat dan merasakan kalau dia akan segera melahirkan bayi mereka. Sesampainya mereka di rumah sakit, Bjorka merasa khawatir pada keadaan Z yang akan memasuki ruang persalinan. Beberapa waktu kemudian, Z akhirnya melahirkan bayi perempuan yang cantik yang membuat mereka merasa bahagia dan tidak mau terbangun dari mimpi ini. Tapi ketika suster mengambil bayi mereka berdua malah sedikit berdebat karena Z ingin memberi nama Zainab pada putri kecilnya. Suster pun kemudian meminta Z untuk beristirahat dan mereka berdua akhirnya tertidur di rumah sakit. Keesokan paginya mereka berdua kembali terbangun di rumah. Yang membuat Z merasa panik mencari bayi perempuan yang baru dia lahirkan. Ternyata bayi itu sudah tumbuh menjadi malaikat kecil yang cantik. Dan Zila yang memenangkan perdebatan mereka karena berhasil memberi nama Zainab pada putri mereka. Ketika mereka membangunkan Zainab, dia langsung memanggil ayah dan ibu, yang membuat Bjorka dan Z merasa bahagia. Namun, Zainab juga mengoceh tentang kelincinya, sehingga Bjorka langsung pergi ke toko mainan untuk membeli boneka kelinci bagi putrinya. Hoş bulduk. Tavşan var mı? Saat Bjorka sampai di rumah, Z yang merasa takut dengan kehidupan mereka kemudian ingin mengajak Bjorka untuk menikmati hari-harinya selagi masih bisa bersama. Mereka berdua lalu memutuskan untuk berlibur dengan si kecil dan membuat berbagai momen bahagia agar mereka mempunyai kenangan manis bersama keluarga. Lalu sesampainya di rumah, Bjorka juga mengajak Z untuk berkencan dan berjanji kalau dia tidak akan pernah meninggalkan Z. Mereka berdua juga mengatakan kalau hari ini adalah hari terindah dalam hidup mereka. Walaupun Bjorka dan Z gak pernah tahu apa yang terjadi esok hari. Esok paginya, mereka berdua akhirnya terbangun dari kehidupan tersebut. Dan Z langsung memberitahu Vivi kalau dia sedang jatuh cinta. Bjorka dan Z lalu sama-sama mencari identitas mereka lewat internet. Dan Bjorka masih merasa kalau apa yang dialami hanyalah kehidupan di dalam mimpi. Selama di perjalanan, Vivi masih ragu pada cerita Z, karena Bjorka yang merupakan seorang milioner tidak mungkin mau berhubungan dengan wanita seperti mereka. Di tempat kerja, Z lagi-lagi dimarahi oleh manajernya karena menasihati sepasang klien sehingga dia akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Hemen biz dilediğiniz yazıyı hazırlatalım. Ya kendine sakla. Tamam yeter. Of. Sementara itu, di tempat lain, Bjorka yang mampir di kafe di pinggir pantai tiba-tiba teringat akan kenangan manisnya bersama Z dan putri mereka. Setibanya di kantor, Bjorka langsung membatalkan semua proyek pengusuran di kawasan rumah Z dan akhirnya menjual perusahaan itu kepada Johan. Bugün aşık olunacak. Yazıyor. Rüya değil. Her şey bir Setelah urusannya selesai dengan Johan, Bjorka kemudian pergi menemui sang ayah untuk meminta maaf karena dia nggak datang di upacara pemakaman ibunya. Bjorka pun bercerita kalau dia ingin mencari wanita yang sudah merubah hidupnya. Sehingga Mahfud memberikan kalung peninggalan istrinya agar diberikan kepada Z.
Di sisi lain, Z yang teringat akan kenangan manisnya bersama Bjorka lalu datang ke tempat-tempat yang pernah dia kunjungi di dalam mimpinya. Di saat itu juga, Bjorka melakukan hal yang sama dengan Z dan mampir ke toko mainan untuk membeli boneka kelinci seperti yang pernah dia belikan untuk Zeynep. Siz yüzme biliyor musunuz? Sen hayırdır ya? Beberapa saat kemudian, Bjorka tiba-tiba mendapat telepon dari Anita yang memintanya agar datang ke tempat Ferry untuk berkonsultasi hubungan mereka. Namun pada saat itu Bjorka langsung memutuskan hubungannya dengan Anita dan menjelaskan kalau dia sudah jatuh cinta pada seorang wanita di dalam mimpinya. Eda, üzgünüm. Sen Di saat keluar dari tempat Ferry, Bjorka yang gak sengaja melihat keberadaan Z di seberang jalan, tiba-tiba saja mengalami kecelakaan. Dan di dalam ambulan, Bjorka sempat memberikan kalung peninggalan ibunya, dan Z pun berjanji kalau dia nggak akan pernah meninggalkan Bjorka. Değişmeyecek. Daha koskoca bir hayat. Setelah Bjorka sembuh dari kecelakaan, mereka berdua kemudian melangsungkan pernikahan yang kali ini dihadiri oleh ayah Bjorka. Beberapa waktu kemudian, keluarga bahagia mereka akhirnya bisa bersatu kembali dan film pun atosa.